Audio Jungle. Audio Jungle. Ya apakah itu salah? Ya itu kita manusia biasa, kita bukan nabi kok. Pengen ikhlas kayak nabi nggak bakal bisa. Sabar kayak nabi nggak bakal bisa. Jadi kalau misalnya marah biasa boleh saja, ngeluh nangis biasa saja. Sifat-sifat dasar manusia kita lakukan biasa saja. Jadi nanti hidupnya bahagia, nggak penuh ketakutan. Sebagai cerita saja Pak, kalau ada orang masuk Islam datang ke saya, Pak saya mau masuk Islam. Oke, saya tulisin Latin gitu Pak, asyhadu dah. Ayo ikuti setelah saya, pakai Latin, asyhadu alla ilaha illallah. Udah selesai, pakai Latin, udah. Mbak sekarang muslim seperti saya, mukmin seperti saya. Bedanya Mbak nggak punya dosa, saya dosanya banyak. Karena kalau orang tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang tobat, beriman, beramal soleh, maka dosanya diganti jadi pahala tuh. Itu buat orang yang masuk Islam dosanya langsung hilang, malah diganti jadi pahala. Terus gimana? Ya udah Mbak sudah muslim seperti saya. Nanti kalau sempat sholat ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Loh kok begitu? Bukankah pembeda antara iman dengan kufur adalah sholat? Ya kalau mau masuk Islam saya bilang Mbak sudah masuk Islam, harus sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat masuk neraka. Ya mendingan nggak usah syahadat tadi. Baru syahadat sudah neraka lagi. Terus gimana? Ya kalau sempat sholat. Kalau nggak sempet ya mudah-mudahan nanti kapan-kapan sempet. Kalau sempet ngaji. Kalau nggak sempet ya main nggak sempet. Orang yang dari kecil muslim, bapaknya muslim, kakaknya muslim, yang nggak bisa ngaji banyak ya Pak. Lah apalagi yang baru masuk Islam, yang dari kecil bahkan ada yang tetangganya masjid juga nggak ngaji juga banyak. Maka saya ketika ke daerah Papua ada yang masuk Islam gitu. Terus ketemu lagi beberapa waktu itu. Sudah jam 11:30 kita ke masjid ya, ayo. Sampai di masjid saya tanya mau sholat nggak? Enggak. Ya udah kamu duduk sini jagain sendal saya sholat dulu. Tuh enak banget saya khusyuk sholatnya, ada yang jagain sendal saya. Apakah saya harus paksa sholat kalau nggak neraka? Ya neraka lagi. Baru saja dia baru masuk Islam sudah neraka lagi. Bedanya apa? Tapi kan begini, iya kan saya bilang saya menyeimbangkan narasi. Karena kebanyakan yang orang sudah banyak orang menyatakan begini, saya yang nyempal dikit lah. Yang membuat orang-orang yang nggak terlalu soleh itu bahagia. Alhamdulillah ada pengajian kayak gitu. Saya pantas masuk surga ternyata. Lah kalau enggak cuma bapak ibu doang yang di sini yang optimis masuk surga, yang di luar saya masuk surga nggak sih Pak? Masuk surga nggak sih? Tapi kalau ada pengajian kayak gini, materi kayak gini, dan saya punya ayat, punya hadis, tinggal dipilih aja. Kemudian dia pede, oh ternyata saya punya kesempatan masuk surga. Yang penting saya beriman, Nabi saya Muhammad sangat baik, Tuhan saya Allah sangat baik. Kalau saya masih belum sempat sholat bolong-bolong ya tinggal minta maaf. Kalau nggak dimaafin mudah-mudahan pahala saya lebih banyak. Pahala yang lain, pahala senyum, pahala bantu, pahala sayang istri, sayang suami. Kalau masih kurang juga ya tinggal lapor ke Nabi, Nabi pahala saya kurang, saya minta syafaat. Tuh enak banget tuh Pak. Enak banget, makanya optimis. Nah kampanye saya itu salah satunya begitu. Karena saya juga butuh optimisme itu, maka hidup saya tenang, cengengesan aja. Ini anak saya udah WA nih, ini habis PTS bisa nonton bioskop nggak? Ayo, kapan? Ini hari Senin aja. Oke, baru ingat, oh iya Senin saya di MRBJ batalin. Ya udah besok, oh iya besok di pesantren ngajar sampai maghrib, nggak bisa. Ya udah Rabu ngajar sampai maghrib, nggak bisa. Kamis bisa. Ternyata Kamis anak saya jalan-jalan di sekolahnya, nggak bisa lagi. Tapi anak saya udah optimis, pasti nonton entah kapan. Nanti Bapak kalau ketemu saya di bioskop jangan, kok Ustadz nonton? Lah yang penting saya bayar tiket. Kecuali saya minta dibeliin tiket baru. Kalau ketemu Pak beliin saya tiket baru kritik, kalau saya beli sendiri. Terus gimana? Ya saya menyikapi hidup ya begitu, tenang-tenang aja. Banyak cara untuk masuk surga, banyak cara, dan kita punya kecintaan dengan Nabi yang luar biasa. Dan cinta itu saja bisa membuat kita masuk surga, luar biasa Pak. Indonesia itu luar biasa. Saya baru ikut acara Maulidan Pak,
dengan semuanya nenek-nenek. Ada beberapa anak muda ini disuruh datang, padahal dia nggak mau, tapi disuruh datang karena jadi panitia. Kesian loh ini anak muda itu. Jadi anak muda perempuan bantuin bagi-bagiin apa gitu ya. Itu ketika baca maulid pada berdiri, saya bilang ya Allah, saya bilang Tuhan, ini nenek-nenek pada asam urat sampai berdiri gitu. Demi cinta pada Nabi yang belum pernah dia lihat. Hidupnya jauh, bukan engkongnya, bukan kakek, bukan bapaknya. Ya Allah, orang kayak gini masa disiksa sama Tuhan. Tapi kan dia nggak pinter amat, nggak hafal Quran juz 30, nggak hafal Quran juz 29. Jangan-jangan cintanya cukup buat dia masuk surga. Daripada kita yang ribet-ribet kemudian, ternyata bisa masuk surga. Saya sampai bilang, ya Allah, ini nenek-nenek di kampung saya banyak banget. Di tempat pesantren saya pakai kakek pada asal berdiri pada mau jatuh mulu karena ngantuk. Tapi demi cintanya, itu bisa jadi masuk surga, bisa, banyak banget. Nah, itu saya kampanyenya begitu, Pak. Sehingga nanti orang-orang yang soleh seperti Bapak pede masuk surga. Dan orang-orang yang tidak seberuntung Bapak dimudahkan untuk ke masjid juga pede masuk surga. Orang-orang yang kemudian modalnya cuma syahadat, yang modalnya sholat bolong-bolong, yang gak ikhlas, dia tetap punya kesempatan masuk surga. Tinggal nanti lapor ke Nabi. Bedanya yang masuk surga sendirian cepat, yang lapor ke Nabi ngantri. Minta syafaat, mau ngapain minta syafaat? Ini antriannya. Ya Allah, jauh banget antriannya. Misalnya, saya nggak tahu lah. Ya masa kita mau ngantri minta syafaat? Kalau gitu perbanyaklah ibadah supaya nggak perlu ngantri. Yang kedua, perbanyak istighfar. Karena kita orang baik, diajarkan baik oleh Nabi, doakan juga orang tua. Ya Allah, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, bapak saya udah mati nggak bisa istighfar, biar saya yang istighfarin. Ya Allah, ibu saya nggak begitu solehah, tapi maafin kesalahannya. Jangan-jangan nanti ketemu kita, ibu kita ketemu, terima kasih, sempet-sempetnya lu baca istighfar, sempet kamu baca istighfar, sekarang emak dosanya tinggal dikit. Emak pede depan Allah nanti. Bapak juga bilang begitu. Nah, kita ajarkan anak kita juga begitu, karena kita nggak tahu kita butuh nggak. Tapi ya itu tadi, masuk surga gampang, syaratnya fa'amman takulat mawazi. Bukan untuk melemahkan kita beribadah, tetaplah beribadah dengan kuat, tetapi supaya orang-orang yang tidak seberuntung bapak dan ibu tetap bahagia menjadi umat Islam. Alhamdulillah, saya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, yang mana beliau sudah memiliki jatah syafaat untuk orang-orang yang punya dosa besar. Insya Allah semua, bukan selalu, pasti semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Tinggal caranya yang beda, tinggal tempatnya yang beda. Nah, maka kenapa kita memperingati kematian orang? Ya dengan kematian itulah mudah-mudahan ada banyak kebaikan. Kebaikan buat kita yang hidup sebagai peringatan menjadi lebih baik lagi. Kebaikan buat yang mati karena kita akan mendoakan mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.